aktivitas. Proses pembuatan ruang PLN ini dan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Inilah kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pendamping lokal dalam rangka untuk sebagai proses bagian yang lapangan. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dalam rangka untuk pembuatan film dokumenter. Kegiatan-kegiatan bangun dari PNDM 2009. Bangunan ini di seorang pendamping lokal dari baru usulan masyarakat untuk melakukan wawancara dengan untuk lokasi. ya ini FK yang memfasilitasi Nita, tapi nggak tahu itu seragamnya nggak dibawa. Belum dikasih Pak. Di lokasi-lokasi kampung-kampung disatukan menjadi lokasi balai latihan masyarakat ini. Dan untuk ke depan akan dikembangkan menjadi pusat belajar masyarakat, di mana balai latihan masyarakat ini ke depan sebagai tempat belajar masyarakat dan juga untuk ruang pelatihan yang akan didukung oleh alam sekitarnya, di mana kalau pelatihan di kelas dilaksanakan di kelas, kemudian kalau mau rapat-rapat bisa di gazebo di lingkungan sekitar ini. Ini seket ke depan. Kemudian ini juga akan didukung wisata sekitarnya untuk jalan tembus, untuk outbound, itu lokasi ini sangat mendukung sekali. Kemudian bangunan ini Ini adalah salah satu embrio tentang pusat belajar masyarakat yang akan dikembangkan lebih luas lagi. Dan pusat belajar masyarakat itu adalah dalam rangka untuk menerjemahkan tentang sebuah kegiatan masyarakat. Ini salah satu merupakan kegiatan pusat belajar masyarakat di Desa Samiran yang akan dikembangkan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih jauh lagi. Ini embrio yang mencoba untuk memberi inspirasi yang akan dikembangkan di kecamatan yang lain untuk bagian dari pembuatan kegiatan-kegiatan ruang belajar masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, ini sedang melakukan proses syuting. Dari proses syuting ini dalam rangka untuk pembuatan film dokumenter yang diharapkan nanti bagian dari proses film dokumenter itu akan menjadi bagian yang akan kita promosikan. Nah, lahan ini adalah lahan yang akan diperluas untuk kegiatan-kegiatan training, kegiatan-kegiatan latihan alam yang nanti kita di sana sudah ada teman-teman belajar masyarakat, diskusi kelompok, kemudian orang habis diskusi langsung bisa melihat alam. Nah, beberapa ini juga akan menggabungkan pengembangan ekoturism. Ekoturism yang akan dikembangkan di sini adalah para peserta latih akan tinggal bersama masyarakat, di sana. Nah, itu kira-kira gabungan konsep yang dikembangkan oleh Desa Samiran ke depan, yang mudah-mudahan itu akan memberi inspirasi buat teman-teman dalam ranah untuk penciptaan ruang belajar masyarakat. Kedepannya ruang belajar masyarakat, arena belajar pada siapapun, dan saya kira ini menarik untuk dikembangkan lebih jauh. Terima kasih. Ini salah satu lokasi forum kerajinan yang diharapkan produksi-produksi dari masyarakat tadi yang dibina oleh teman-teman UPK yang industri kecil yang didanai dengan modal yang kecil itu harusnya masuk ke dalam showroom, karena showroom itu merupakan akumulasi dari beberapa industri-industri yang dari pengrajin masyarakat dikumpulkan, dan showroom itu bagian dari pusat perdagangan antar pulau, antar negara, dan antar provinsi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, misalkan di lokasi sini, salah satu ini produksi yang dihasilkan oleh para pengrajin. Para pengrajin ini ada satu produk yang contoh produk yang dilakukan oleh para pengrajin di Desa Kumang. Lampu ya Pak? Ini kegiatan lampu ini merupakan kegiatan yang sudah dihasilkan. Ini produk-produk ini sudah berkualitas ekspor. Demikian juga di sini, di lokasi sini. Ini pesanan dari Bali. Ini harapan kita ke depannya, di beberapa industri kecil yang didampingi oleh UPK akan bergabung menjadi showroom. Showroom ini adalah pusat kerajinan masyarakat, baik kerajinan yang bernilai kecil yang hanya untuk kegiatan rumah tangga sampai kerajinan
dari kerajinan-kerajinan dalam bentuk yang lebih mewah, bisa untuk kegiatan-kegiatan ornamen perumahan sekelas tingkat nasional maupun internasional. Ini beberapa kegiatan, dan ini menyebar, beberapa showroom ini dikembangkan di lokasi Tumang Sepogo ini. Tidak hanya di sini, ada beberapa lokasi. Nah, Tumang ini memang sebuah percontohan yang menurut saya menarik untuk dijadikan replikasi pengembangan industri kecil yang berbasis masyarakat. Artinya industri kecil yang berbasis pada ekonomi desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini adalah konsep membangun dari desa satu perencanaan untuk semua. Konsep ini digerakkan oleh masyarakat sendiri. Peran UPK sebetulnya pada peran pemberian modal bantuan, pembinaan peningkatan kapasitas kelompok, dan beberapa manajemen kelompok. Di samping ini juga ada beberapa produk-produk ini merupakan pengrajin kelas yang luar biasa, sudah punya produk yang ini sampai ini tempat pemandian dan sebagainya. Artinya produk-produk ini sudah bisa mengikuti pasar-pasar yang bersifat skala internasional. Beberapa kegiatan-kegiatan ini misalnya, ini adalah pengrajin yang sudah dilakukan dari UPK. Teman-teman UPK sudah melakukan produk lampu yang nilai jualnya sangat tinggi sekali. Nah, ini kira-kira ke depannya, harapan-harapan program, dan teman-teman dengan melakukan pembuatan film dokumenter ini juga bagian dari sebuah proses kegiatan. Nah, showroom ini dibagi beberapa lokasi. Ada 2 lokasi, ada yang di luar, di dalam ini. Nah, ini lokasi yang utama, lokasi utama di kegiatan di sini. Ini adalah salah satu kegiatan yang model showroom. Pengembangan showroom ini adalah akumulasi dari pembangun sejarah. Ya, unik, memang unik. Ini adalah produk masyarakat. Bahan bakunya dari cakar ayam, tetapi akhirnya menjadi produk yang berkualitas dan nilai jual tinggi. Ini adalah cakar ayam, bahan baku dari pemotongan masyarakat. Ini, kemudian bahan baku ini kemudian diolah oleh ibu-ibu rumah tangga yang sebuah industri rumah tangga yang berbasis bumi industri. Kemudian ini salah satu bahan baku yang sudah dilakukan untuk. Kemudian ini dipecah, seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Ini diurai, dipecah, menjadi apa namanya Bu? Kalau dari dipecahi dagingnya apa sebenarnya ini? Kulit, dari kulit keripik, kulit keripik. Nah, kulit keripik. Kemudian ini nanti gunanya kenapa nak? Enggak ada gunanya. Belum dibuang. Makan limbah. Iya. Bisa dipakasikan ke lele ke depan. Nah, ini satu yang dilakukan itu ditumbuk, kemudian dagingnya beberapa kukunya dilepas ya. Iya. Sama daging yang lain nggak ada yang dilepas selain. Enggak, cuma ini sama luar. Nah, ini kemudian dijemur. Ya, dijemur di sini. Dibumbu baru dijemur nanti. Oh, dibumbu, dikasih bumbu apa? Bumbunya ada yang rahasia pabrik. Ya, dibumbu dengan lokal wisdom, dengan ya, lokal. kearifan lokal toh. Dan itu rahasia karena memang ini industri unik, dan kalau nanti diekspos ya jadi di sini masyarakat akhirnya sudah ditiru. Ini pasar Salatiga, pasarnya dari apa itu? Dari pemotongan ayam. Mas Budi, Bu. Budi Stanton, oke. Dari itu kemudian di sini semua masak dulu, Pak. Ya, dimasak. Oh ya, dimasak dulu. Dimasak ini. Dimasak akhirnya menjadi, kemudian baru dijemur tadi, dijemur sini. Setelah dijemur ditumbuk. Kemudian ini tetapi tenaga untuk memasak menggunakan teknologi matahari. Belum ada solusinya digunakan apa, sehingga masih mengandalkan sinar matahari supaya kemasannya, rasanya dan sebagainya menjadi enak sekali. Nah, di sini salah satunya adalah cakar-cakar ayam yang sudah dijemur dengan kualitas yang baik. Ini sudah hampir kering, kayak gitu, hampir produksinya sudah mulai kering. Ini adalah cakar-cakar yang punya nilai jual sangat tinggi sekali. Nah, habis itu kemudian dilakukan penggorengan. Jadi dia menggunakan area industri rumah tangga itu, menggunakan lokasi yang di sekitarnya tanpa
ibu-ibu harus pergi ke luar kota mencari pekerjaan, tapi dari berbasis industri itu kemudian dikembangkan bersama ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini proses produksi terakhir. Kemudian ini digoreng, Masalah ini Mbak, enggak digoreng ini dicepai, sudah mulai proses ini yang saya makan ini. Ini merupakan sebuah industri agen dan biasanya dia menggunakan pengepaan. Pengepaan ini. Ayo. Judulnya adalah keripik. Keripik cakar ayam. Keripik cakar ayam. Keripik cakar ayam. Jadi keripik cakar ayam ini produk kita. Nomor 5. Tuku kabeh. Nah, karena itu dan ini dikepak 5 kilo 1 kilo dengan harga yang luar biasa, harganya dari punya nilai dari sini saja sudah 80.000 ini dikepai dan pasarnya jelas antar daerah, antar provinsi. Ini adalah satu bukti bahwa sebetulnya kalau ada kreativitas masyarakat dan mereka mengembangkan industri lokal yang berbasis rumah tangga dan kita kemudian UPK memfasilitasi proses pendanaan, akhirnya berkembanglah. Nah, industri ini sekarang sudah menyebar di beberapa dusun-dusun wilayah sekitar. Akhirnya industri ini menyebar menjadi bagian dari sebuah proses secara keseluruhan. Menarik sebetulnya dan ini unik. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian model dari pengembangan ekonomi pedesaan, yaitu membangun dari desa satu perencanaan untuk semua. Ya, kegiatan ini masuk di lokasi kecamatan Mojosongo di desa Manggis, masuk di kelompok hijau di dusun Miliran. Nah, kegiatan teman-teman dalam pelatihan belok masuk itu sebetulnya yang mau kita didik di dalam kegiatan ini adalah industri rumahan juga, industri rumahan yang bahan bakunya ada di sekitar kita, di sekitar ini, tetapi karena produktivitas yang luar biasa, ijuk itu akhirnya sampai ke pasar yang lain, sehingga bahan bakunya sampai di antar kabupaten bahkan antar provinsi. Nah, kegiatan industri rumahan ini menyebar di berbagai wilayah di desa-desa atau di lokasi desa-desa di Kecamatan Mojosongo. Nah, kegiatan teman-teman baru melakukan proses wawancara dengan salah satu kelompok hijau di desa ini. Nah, dia akan ini bagian dari sebuah proses. Ibu-ibu ini adalah juga bagian dari sebuah proses pembuatan hijau. Nah, harapan kita proses kegiatan-kegiatan ini akan diperluas. Tidak hanya hijau, mungkin kegiatan lain atau industri yang lain. Ciri khas dari ini adalah juga kegiatan itu juga untuk pembuatan. Nah, itu. Sapu lidi. Yang itu menjadi bagian menyatu dengan kegiatan yang ada di dalam. Ya, teman-teman baru melakukan proses wawancara secara mendalam pembuatan ini salah satu langsung melakukan wawancara langsung pada ketua kelompok atau ibu-ibu yang lain. Ini salah satu kegiatan, salah satu kantong-kantong kegiatan industri hijau. Nah, harapannya ini adalah, dan ini juga dikembangkan oleh teman-teman unit pengelola kegiatan UPK melalui program BNPM Pedesaan, Mandiri Pedesaan dan PDS. Kegiatan ini pasarnya gimana, Bu? Pasarnya dijual terus nih. Artinya pasar ini juga dijual di antar kota, antar provinsi. Itu kira-kira. Terima kasih. Hari Sabtu kan mau ada pameran di sana juga bisa Solo sana. Jadi yang betul juga si itu ya, Kampung Lele. Kampung Lele adalah yang berada di Desa Tegalrejo di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Kampung Lele sebetulnya adalah sebuah area luas, lahan yang sangat luas sekali. Yang lebih populer sebetulnya di desa ini ada dalam konteks pedesaan Jawa. Kampung itu adalah bagian dari desa. Kampung Lele adalah
bertebaran di berbagai wilayah dari ujung timur, desa paling timur sampai ke barat. Itu menyebar ada beberapa peternakan lele. Bisa dilihat di sana. Di sana dari ujung sana, desa sana sampai ke ujung desa sana. Kurang lebih radius 3 km dengan dimensi 1 km. Itu menunjukkan arena sudah populer dalam konteks nasional karena ini merupakan pilot program yang awalnya adalah inisiasi ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Ya, akhirnya lahan ini menjadi lahan semua ternak lele. Jadi peta ini luar biasa banyaknya sehingga dikatakan sebagai kampung lele. Kebijakan pemerintah Kabupaten Boyolali untuk menetapkan kampung lele sebagai paket dari kegiatan peternakan atau industri perikanan sekaligus juga bagian dari paket wisata. Saya kira menjadi best practice di program kita. Kegiatan PNPN juga punya andil besar terhadap perkembangan kampung lele, terutama dalam hal segi pembinaan dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat. Teman-teman sekarang ini baru melakukan proses wawancara, proses pendataan. Ini teman-teman menyebar di sini dalam rangka untuk pembuatan film dokumenter, menyebar di sana, bicara dengan kelompok masyarakat, juga beberapa kelompok-kelompok yang lain, tersebar luas di kampung lele. Bahkan ada industri abon juga bagian dari kampung lele. Saya kira itu yang bisa kita lakukan, apresiasi ini terhadap proses terbentuknya sebuah kampung lele. Terima kasih. Masuk ke lokasi Karamba yang didanai oleh UPK. Salah satu lokasi yang dikembangkan, produktivitas yang di Karamba adalah salah satu usaha yang dikembangkan oleh UPK. Teman-teman akan mencoba melakukan langsung ke lokasi Karamba. Salah satu lokasi yang menjadi produk andalan di Kecamatan Ngemplak. Kecamatan Ngemplak di Waduk Cengklek. Waduk Cengklek adalah sebuah waduk di mana tempat pariwisata di dalam komunitas masyarakat Boyolali. Dan Waduk Cengklek juga akan dikembangkan sebagai basis dari komunitas. 3 kilo di sini ada Bandara Adi Sumarmo. Sebetulnya bandara itu adalah di Kabupaten Boyolali karena tapi akses dari pasar dan akses komunitasnya lebih mengarah ke Solo, jadi perbatasan Solo dengan Karanganyar dengan Boyolali. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan waduk. Orang-orang masih waduk ini dalam mengembangkan Karamba sebagai merupakan bagian dari usaha petani lokal, petani Karamba di sini. UPK mensupport pendanaan dana bergulir, salah satunya dalam bentuk kegiatan Karamba ini. Oleh karena itu, tim pelatih akan melakukan objek langsung, melakukan film dokumenter langsung dalam hal pembuatan film dokumenter langsung yang berkaitan dengan pembuatan film dokumenter itu sendiri.